Selamat sore teman-teman semua dan Pak Hanuga. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 kita akan mempresentasikan dari hasil proyek yang telah kami buat untuk proyekan AOL kita. Di sini di kelompok 13 sendiri ada saya, Raden Alexander, Irsyad Deventa Willy Putra, Ada saya Billy Nathaniel Halim. dan saya Nombertus. Oke, jadi di sini kita memilih proyekan AOL kita yang dimana kita itu membuat Google Translate, tapi berbeda dengan Google Translate pada umumnya. Di proyekan kita ini kita membuat penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah Banjar ataupun sebaliknya dari bahasa daerah Banjar ke Indonesia. Kenapa sih kita membuat itu? Karena bahasa Banjar sendiri itu merupakan identitas budaya masyarakat yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Nah, bahasa Banjar ini sebenarnya ada banyak ragamnya. Karena secara umum bahasa Banjar ya ada yang secara umum maupun ada yang bahasa Banjar yang ada di daerah pedalaman. Terus bahasa Banjar saat ini tuh masih kurang ke-publish di media digital seperti aplikasi atau web membantu masyarakat luas termasuk perantau untuk mempelajari bahasa Banjar itu sendiri. Oleh karena itu, di kelompok kita ini membuat namanya Google Translate yang menggunakan Neural Machine Translation, yang dimana di sini kita menggunakan pendekatan end-to-end untuk melatih mode neural encode dan decode untuk memetakan kalimat sumber ke target dengan attention atau transformer, lalu menggunakan korpus paralel dan mengoptimalkan probabilitas penerjemahannya itu sendiri, bukan aturan buatan yang dibuat secara otomatis berulang. Nah, untuk cara kerjanya Neural Machine Translation itu sendiri itu tuh ada 3 komponen utama, yang kalau ada yang di PPT ini cuma ada encode sama decode, tapi di sini ada namanya attention mechanism. Nah, untuk encode sendiri itu mengubah kalimat sumber menjadi representasi numerik. Lalu kalau untuk decode sendiri itu dia tuh menghasilkan kalimat terjemahan satu demi satu katanya. Lalu untuk attention mechanism sendiri itu membantu model untuk fokus pada kata-kata penting saat sedang menerjemahkan. Lalu di satu sisi attention mechanism itu yaitu meningkatkan akurasi terutama untuk kalimat-kalimat yang panjang begitu. Yud. Nah, di sini kita terdapat permasalahan. Sebenarnya bukan permasalahan yang bagaimana banget, cuma permasalahan ini adalah saat kita ingin membuat project itu, kita tuh memikirkan beberapa hal. Yang pertama, ada kurangnya data bahasa daerah Banjar yang tersedia di internet, sehingga kita yang membuat bahasa itu sendiri. Lalu yang kedua, ada parafrase yang kurang pas didengar sehingga menjadi kurang akurat. Nah, yang ketiga itu adalah variatif bahasa daerah Banjar di kota dan di daerah pedalaman yang memiliki perbedaan. Seperti yang saya bilang di latar belakang tadi, bahwa bahasa daerah Banjar ini sangat banyak bahasanya gitu loh. Entah itu di perkotaan maupun di daerah. Karena antara dua tempat ini, baik di kota maupun di daerah, itu bahasa Banjarnya terdapat perbedaan yang lumayan signifikan. Oke. Lalu untuk metodenya sendiri seperti yang ada tadi di latar belakang, di sini kita menggunakan namanya neural machine, yang dimana dia ini adalah sebuah metode yang memakai jaringan data untuk mempelajari pola dari pasangan kalimat yang ada pada dataset itu sendiri. Lalu neural machine translation ini dia menghasilkan terjemahan baru kita secara otomatis berdasarkan konteks, bukan aturan pada kamus statis. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi dijelaskan tentang tujuan proyek kami dan bagaimana fungsinya,
Sekarang kami akan menjelaskan terkait kode program yang kami buat. Nah, secara keseluruhan ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu front end, di mana front end ini bertujuan memiliki untuk menampilkan atau UI kepada user, di mana user dapat melihat, menginput, dan front end di bagian front end ini dengan framework yang kami gunakan, dia berfungsi mengirim inputan kepada backend, kemudian mengembalikannya lagi mengembalikan hasil outputnya ke front end sehingga menghasilkan output yang diinginkan dari hasil terjemahan yang digunakan. Nah, di bagian backend ini adalah terdapat beberapa folder juga, di mana bagian backend ini berfungsi sebagai server dan mesin utama AI. Di sini kami menggunakan REST API yang menyediakan endpoint seperti Google Translate dan analisis image. Nah, di bagian data, ini adalah bagian data yang kami gunakan untuk mentraining AI ini. Terdapat ada 2 jenis data, yaitu data kosakata dan juga data kalimat. Melalui data ini kami mentrainingnya menggunakan data training, yaitu training Fanning MT5, di mana di sini akan di training menggunakan Google MT5, dan di sini dataset yang telah disediakan di sini akan di training, di mana AI-nya akan tidak menerjemahkan berdasarkan data yang ada, tetapi dapat membuat hasil ataupun menerjemahkan hasil yang berbeda, tidak harus sesuai dengan datanya, tetapi data hanya menjadi sumber bagian dari terjemahan. Nah, di bagian traffic ini memiliki tujuan di mana AI kami bisa menerjemahkan sebagai 2 arah, di mana bisa menerjemahkan dari bahasa Indo ke Banjar ataupun sebaliknya dari bahasa Banjar ke Indo, di mana caranya adalah dengan user menginput teks, kemudian akan menghasilkan output seperti yang dipilih dari Indo ke Banjar atau dari Banjar ke Indo. Nah, selanjutnya di bagian server, ini adalah kode program yang berfungsi untuk mentraining AI, dan server yang kami gunakan bahwa ini berhasil dari training yang kami gunakan, bukan dari extension atau menggunakan API luar, sehingga ini dapat dijalankan melalui localhost tanpa menggunakan internet. Selanjutnya di bagian utils.lang.ky ini adalah folder di mana daftar kata-kata yang sering muncul dalam bahasa Banjar dapat ditebak secara cepat oleh sistem API yang kami buat, di mana pada program ini dia akan dapat mendeteksi ataupun memberikan hasil pada kata-kata yang sering keluar. Ini hanya memberikan rekomendasi. Nah, selanjutnya pada bagian front end, pada file local AI client.js ini bertujuan untuk mentranslate ataupun dipakai untuk komponen UI-nya, di mana di sini inputan user di UI-nya akan dikirim ke server backend ini, dan kemudian nanti hasil terjemahan akan dikembalikan kepada front end untuk ditampilkan outputnya kepada user. Nah, selanjutnya untuk mendukung AI yang kami buat ini, kami menggunakan library sebagai berikut. Nah, library yang kami gunakan adalah Festi. Sebagai berikut, ada begitu banyak library yang kami gunakan, di mana library ini adalah daftar dependensi utama untuk server, training, dan OCR, di mana dari library ini memungkinkan sistem untuk menerjemahkan kata dari text to text, text to speech, dan juga
men-scan gambar untuk diterjemahkan. Kesimpulannya adalah data AI yang kami buat ini berhasil dari data training yang kami buat, yaitu menggunakan dataset kosakata dan juga dataset kalimat, di mana dari hasil training menggunakan metode tuning MT5 ini dapat memungkinkan program kami berjalan, mendeteksi dan memberikan input tidak hanya berdasarkan data teks yang ada, tetapi mengolah dan dapat memberikan output terbaik dari acuannya menggunakan dataset yang ada, sehingga ketika seseorang memberikan scan foto, dia dapat memberikan output meskipun berbeda dari dataset yang ada, sehingga dengan begitu program yang kami buat ini dapat dinyatakan AI. Sekian, selanjutnya penjelasan dan hasil akan dijelaskan oleh teman kami Billy. Oke, kita lanjut di sini. Setelah tadi Noberto sudah menjelaskan bagian kode dari sebuah programnya, kita lihat di sini bagaimana program itu berjalan. Di sini bentuk programnya ini adalah bentuk sebuah web yang dimana nanti di sini para user bakal bisa melihat di sini ada dua menu, yaitu teks dan juga scan foto, yang dimana nanti kalau misalnya di scan foto ini saat kita mengupload sebuah gambar yang berbahasa Indonesia bakal bisa kita translate ke bahasa Banjar dan juga sebaliknya. Saat kita coba dulu di teks dulu di sini dari bahasa Indonesia ke bahasa Banjar. Misalkan kita tulis Nah, di sini kita tulis halo, siapa nama kamu. Nanti di sini juga akan mentranslate, yaitu halo, siapa ngaran pian. Di sini kita akan mencoba di bagian scan fotonya. Oke, di sini kita akan mencoba men-scan sebuah foto yang nantinya di dalam foto itu berisikan sebuah teks bahasa Indonesia yang nanti akan kita translate ke bahasa daerah Banjar. Oke, sini saya coba pilih fotonya. Nanti setelah kita upload fotonya, nanti akan muncul tulisan menganalisa gambar, yang dimana nanti AI-nya itu akan men-scan gambar kita dan mendeteksi bahasa Indonesia yang nanti akan menerjemah ke bahasa Banjar. Oke, setelah itu kalau misalkan di sini kita akan mencoba, misalkan foto yang kita berikan itu tidak ada teks bahasa Indonesia ataupun bahasa Banjar, nanti akan keluar seperti apa. Di sini saya coba saja sebuah gambar QR. Nah, jika di dalam teks ini tidak ada bahasa Indonesia atau bahasa Banjar, nanti dia akan memberikan statement bahwa tidak dapat memproses gambar karena gambar ini tidak berisikan teks bahasa Indonesia ataupun bahasa Banjar. Segitu saja ini presentasi dari aplikasinya. Kita lanjut lagi ke kesimpulan. Oke, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu adalah yang pertama itu adalah program ini adalah penerjemah Indonesia ke Banjar dan juga sebaliknya yang offline, di mana berbasis NMT yaitu Neural Machine Translation dan juga Transform MT5, di mana metode yang kita gunakan yaitu adalah fine tuning pada database paralel. Lalu inference-nya memakai model generate tanpa API eksternal, di mana gambar yang nanti didukung oleh OCR TestRag plus deteksi bahasa heuristik. Lalu ini adalah 3 referensi kami. Oke, sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika kami masih memiliki salah kata dan kurangnya sempurnaan dari video ini. Sekian, terima kasih.